teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Michi di sini sehat-sehat terus. Cuaca di hari ini agak mendung ya. Bagaimana dengan kalian di kota-kota kalian? Di hari ini sesuai dengan banyaknya request, aku mau bahas tentang bagaimana cara menghentikan anjing supaya tidak menggigit tangan atau menggigit barang dan cari penyebabnya. Oke? Ikutin terus ya. Pertama yang kita akan bahas dulu itu adalah kenapa anjing suka menggigit tangan. Penyebab anjing suka banget menggigit tangan, ya kan? Perlu kita ketahui bahwa anjing itu mengeksplor atau menjelajahi dunia-dunia baru itu dengan hidung dan juga mulut sama lidah ya. Nah, jadi kalau misalkan itu terjadi karena suka menggigit, itu berarti dia karena rasa penasaran yang cukup besar. Nah, tapi terkadang itu terjadi pada anjing dewasa dan itu menyebabkan kita sebagai owner itu merasa kesakitan, dan itu pasti nggak enak banget kan. Maka dari itu perlu dilatih atau perlulah ketegasan dari sejak kecil, ya kan Ci? Sama seperti anak bayi, pada umumnya bayi manusia itu suka banget mengeksplor benda-benda baru kan, atau bau-bauan yang baru. Nah, anjing pun juga seperti itu. Jadi, cara mengatasinya bagaimana? Bagaimana Ci cara mengatasinya? Cara mengatasinya ketika kita bermain seperti ini, biasa kan? Nah, seperti ini. Itu jangan terlalu excited ya. Kita harus mengatur energi kita supaya si anjing itu tidak keterlaluan bercandanya. Itu biasanya terjadi pada anjing kecil sih. Tapi Michi pun kadang-kadang kayak gitu. Misalkan kita mainan kan gini. Mainan gini. Nah, kalau anjing kecil kan biasanya langsung gigit-gigit kan. Itu mereka penasaran atau bentuk respon. Kayak gitu, bentuk respon dengan cara menggigit berulang kali. Nah, ketika menggigit, yang paling penting adalah respon balik kita terhadap perilaku anjing tersebut. Kalau misalkan mereka menggigit, kita malah aduh lucu ya, lucu, aduh lucu. Itu mereka menganggap bahwa itu menarik dan itu akan terus dilakukan. Nah, sebaiknya bagaimana? Ketika kita bermain seperti ini, bukan hand, tapi ya nggak apa-apa. Misalkan bermain gitu ya, terus digigit tangannya, respon kita harus kayak aduh. Nah, kaget kan? Ya deh. Nah, respon kita harus kayak gitu. Respon kita jangan aduh lucu, aduh apa, jangan. Kita harus kayak kaget dan marah bahwa itu nggak boleh. Lama-lama mereka akan belajar bahwa perilaku tersebut itu menyakiti ownernya. Kayak gitu. Oh iya, Michi nggak menyakiti, ya oke. Sama halnya kayak Michi dulu. Michi dulu umur 3 bulan itu suka banget gigit-gigit tangan. Banget. Oh iya, suka banget gigit-gigit tangan. Lalu, ya gitu, kalau misalkan dia gigit tangan, aku langsung teriak no dengan oh iya, dengan kata-kata yang lumayan tegas. Ya. Dengan kata-kata yang lumayan tegas, keras, dan yang pasti tidak dengan bercanda. Seperti itu. Anjing bisa merasakan mana yang boleh dan tidak. Ya. Michi dulu tuh suka banget gigit-gigit tangan dan gigit-gigit apa Ci? Kayu. Suka banget gigit tangan dan gigit kayu.
Mungkin karena giginya gatal karena masih papi. Karena kalau misalkan karena masih papi, giginya gatal itu wajar banget, dan kita mesti ekstra sabar. Kita nggak boleh kayak cepet menyerah, itu nggak boleh. Kita harus tetap ngajarin kayak gitu. Lalu yang kedua itu, misalkan kalau kalian nggak pingin tangannya digigit, kasih mainan gigit-gigitan supaya apa? Perhatiannya itu teralihkan. Oh, ternyata aku punya media untuk menggigit ya, kayak gitu. Jadi dia nggak terus-terusan berpikir bahwa hal yang harus aku gigit itu adalah tangan ownerku gitu loh. Kita mungkin bisa kasih kayak tulang atau boneka atau tali-talian. Kalau dulu sih Michi aku kasih boneka sampai hancur, dah biarin aja, nggak apa-apa kalau hancur kayak gitu. Tapi buktinya berhasil kok. Lalu yang ketiga, jangan lupa beri dia reward ya teman-teman. Jangan lupa beri dia reward, itu berupa kayak snack atau makanan. Kalau misalkan mereka berhasil melakukan hal yang baik atau menurut kita benar, seperti itu. Karena kalau misalkan nggak dikasih reward atau nggak dikasih pujian, itu mereka berpikir kalau ya itu biasa-biasa aja gitu. Apalagi kalau masih papi kan, dikasih pujian tuh suka banget, seneng banget tuh mereka. Lalu yang terakhir ini menurut aku tergantung ya teman-teman. Tergantung teman-teman tuh maksudnya kayak lingkungan yang ada di sekitar anjing tersebut dan tergantung karakter anjing tersebut. Kalau misalkan anjingnya agak bandel, mungkin bisa kita koreksi dengan cara menepuk ini hidungnya, bukan hidung sih, kayak moncongnya. Biasanya sih aku tepuk bagian sini ya, nah itu dengan satu tangan gini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, kalau misalkan gerakan untuk memperingatkan itu jangan berubah-ubah. Misalkan kita mau, kalau misalkan aku ya memperingatkan Michi itu pakai ini, jadi satu, hei, shh. Nah kayak gitu. Tapi kembali lagi dengan muka yang tegas ya, jangan bercanda, karena energinya pasti berbeda gitu. Kalau misalkan suka gigit-gigit barang bagaimana? Nah, kalau misalkan gigit-gigit barang, kalau misalkan masih papi, kita koreksi dengan cara ya menepuk sini. Kalau misalkan udah dewasa, ya, kayak misalkan aku dulu, Michi itu waktu umur 2 tahun kembali suka gigit-gigit, nggak tahu kenapa, mungkin dia lupa tentang aturan yang ada karena barusan pindah rumah pada saat itu. Aku bawa, lalu aku tunjukin di mana tempat dia menggigit-gigit itu. Jadi dia gigit waktu itu gigit kardus. Aku bawa ke kardusnya, langsung aku bilangin, siapa yang gigit-gigit ini? Tapi aku sambil tunjuk kardusnya gitu, langsung aku marahin. Nggak boleh ya, dengan nada tinggi. Besok-besoknya dia udah nggak pernah ngelakuin hal itu. Lalu sekarang di rumah yang baru ini, dia tinggal satu atap sama aku. Dia tidak pernah menyentuh barang yang ada di bawah, walaupun sebenarnya dia bisa ngambil. Ya itulah tips-tips dari aku yang berhasil aku lakuin ke Michi. Kembali lagi tergantung bagaimana lingkungan dan juga karakter si anjing. Aduh, hey, no. Nah, itu kan kita harus segera peringatin kan, dia gigit sosisnya sampai ke tanganku soalnya sakit. Yang baik Michi, nggak boleh kayak gitu. Yang baik, gigit yang baik. Nah, akhirnya kan dia paham. Tunggu, jangan dipukul berlebihan ya teman-teman, itu akan membuat si anjing itu akan merasa trauma. Dan lama-lama kalau misalkan kita latih dengan kekerasan, dia akan memberontak.
Jadi kalau misalkan kesakitan, dia akan balik menggigit. Itu adalah bentuk self defense atau pertahanan mereka karena mereka tersakiti, kayak gitu. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan yang lebih detail, kalian bisa tanya ke Instagramnya Michi. Atau bisa tinggalkan kolom komentar di bawah ya. Nanti aku sebisa mungkin bakal bantu untuk jawab pertanyaan kalian. Apa sih? Tunggu. Oke? Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Upah. Ini upah Michi karena pinter. Pelan-pelan, pelan-pelan. No. Kalau misalkan masih kayak gitu, Cici nggak mau ya, sakit. Pelan-pelan, yang baik, yang baik.